perbedaannya koperasi merah putih ini dengan koperasi-koperasi pada umumnya ini apa, Pak? Kalau koperasi merah putih ini perbedaannya dikhususkan untuk desa atau kelurahan yang di mana bertempat tinggal masyarakat tersebut yang ditandai dengan adanya surat kartu tanda penduduk. Jadi tidak boleh menerima dari misalnya desa lain. Ya, inilah perbedaannya dengan koperasi yang zaman-zaman dulu. Jadi masing-masing desa ini bisa membuat masing-masing. Satu desa itu satu koperasi. Kalau yang saya dengar ini Pak, katanya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini akan disuplai modal 3 miliar per unit. Betul kayak itu Pak? Banyak itu Pak. Nah ini kebanyakan sekarang masyarakat beranggapan bahwa dana 3 miliar ini dia beranggapan hibah yang akan puso. Padahal itu tidak. Sekarang itu 3 miliar ini adalah satu adalah utang yang akan diangsur selama 6 tahun. Iya. Jadi semacam modal yang akan diputar. Iya, modal yang akan diputar. Kadang pemikiran masyarakat kalau yang namanya koperasi, bisa kita meminjam ini. Iya. Kan Pak begitu pasti. Iya. Apalagi kalau dengar dana ada bantuan 3 miliar, bisa kita meminjam ini di sini. Tapi kalau koperasi Merah Putih tidak bisa serta-merta seperti itu ya. Iya, kecuali dia seperti yang kita tanya tadi, ya bisa simpan pinjam. Tapi kalau meminjam itu seperti yang sekarang ini koperasi hari-hari, tidaklah. Mingguan. Mingguan, apalagi. Harian juga dah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Esti Imastasia di Onggano Podcast hari ini di episode ke-11. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang permasalahan yang sedang hits atau yang sedang hangat dibicarakan di tengah masyarakat, yaitu tentang Koperasi Merah Putih dengan tema Koperasi Merah Putih, Filosofi, Tujuan, dan Gerakannya. Oke, kalau kita berbicara tentang koperasi, kayaknya sudah tidak asing lagi itu koperasi. Kalau yang saya tahu, koperasi itu merupakan badan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Terus yang lebih awam lagi, koperasi ini yang lebih rinci katanya tempat pinjam uang. Iya. Ya, mungkin teman-teman saya di sini ada yang pernah meminjam di koperasi? Banyak. Ini harian, mingguan? Semuanya ada ternyata. Oke, baik, telah hadir di tengah-tengah kita tentunya bintang tamu kita. Bintang tamu. Narasumber kita yaitu selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe, Bapak Haji Jabal Nur Moita SE. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat. Semangat dong. Iya. Minum kopi dulu mungkin Pak supaya lebih semangat. Terima kasih, sebentar kita mainkan. Sebentar, oke. Kayaknya akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan ya Pak dengan Koperasi Merah Putih ini. Iya. Oke. Yang kita bahas hari ini adalah tentang Koperasi Merah Putih yang merupakan program pemerintah yang langsung dicetuskan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, tentang Koperasi Merah Putih yang langsung beliau instruksikan melalui Inpres nomor 9 tahun 2025. Betul Bapak? Betul. Betul sekali. Oke, mungkin kita mulai saja Pak bincang-bincang kita santai saja Pak. Boleh sambil minum kopi, makan kue boleh? Ya. Oke. Ini Pak, apa sih yang dimaksud dengan Koperasi Merah Putih ini Pak? Ya, Koperasi Merah Putih itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi. Dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ya, mungkin yang seperti tadi saya sebutkan ya Pak di awal. Iya. Oke. Terus perbedaannya Koperasi Merah Putih ini dengan koperasi-koperasi pada umumnya ini apa Pak? Perbedaannya Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo ini di tahun 2025 itu terdiri dari keanggotaannya yang kalau di koperasi yang awal-awalnya itu anggotanya itu boleh masuk dari desa atau di tempat lain.
kalau Koperasi Merah Putih ini perbedaannya dikhususkan untuk desa atau kelurahan yang di mana bertempat tinggal masyarakat tersebut yang ditandai dengan adanya surat kartu tanda penduduk. Jadi tidak boleh menerima dari misalnya desa lain. Ya, inilah perbedaannya dengan koperasi yang zaman-zaman dulu. Jadi masing-masing desa ini bisa membuat masing-masing. Ya. Satu desa itu satu koperasi. Satu desa, satu koperasi. Berarti akan banyak ini Pak ya? Untuk kita di Konawe, terdiri dari 28 kecamatan itu, Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih itu 291 desa. Yang sudah terbentuk Pak? Sudah terbentuk. Kemudian di kelurahan itu 57 kelurahan. Jadi jumlahnya 348 dan alhamdulillah di akhir bulan Mei sudah terbentuk 100%. Sudah terbentuk ya. Kan target pemerintah ini 80.000 unit seluruh Indonesia ya Pak. Berarti Konawe ini sudah lumayan ya Pak. Lumayan. Ya sudah 100%. 300 lebih ya Pak. 348 unit. Oke. Kalau pemetaan dari Koperasi Merah Putih itu sendiri seperti apa Pak? Cara menentukan pembentukannya. Apa di tiap desa boleh ada atau dipilih-pilih saja desanya? Sudah seperti tadi yang saya sampaikan bahwa pemetaannya itu setiap desa satu koperasi. Oh jadi memang wajib? Memang wajib. Diwajibkan desa. Dan ini ada 3 sistem. Ya. Tapi setelah kami turun di lapangan bahwa pembentukan koperasi ini kita anjurkan ada sistem penggabungan apabila warganya tidak mencukupi 500. Oh minimal 500. Setelah kami turun kalau ini kita sarankan untuk penggabungan satu desa atau dua desa jadi satu koperasi. Oh bisa seperti itu tapi Pak? Kalau di lapangan mereka tidak terima. Tidak mau, maunya sendiri-sendiri. Mau sendiri-sendiri. Inilah yang terjadi sekarang. Iya. Sebenarnya bagus juga Pak kalau sendiri-sendiri karena ini merupakan peluang usaha. Peluang usaha. Kemudian pengaturannya agak rumit kalau digabung. Iya. Misalnya dari desa satu, desa A ke desa B. Ketika dilakukan pemilihan untuk pengurusnya, misalnya desa B yang lebih banyak anggota warga masyarakatnya yang masuk pengurus, ini akan terjadi cekcok. Perselisihan pasti akan muncul. Oke Pak, kalau secara kelembagaan kepengurusan Koperasi Merah Putih ini akan seperti apa Pak? Misalnya anggotanya itu masyarakat umum, apa boleh PNS? ASN atau bagaimana Pak? Kalau berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 itu tidak menggarisbawahi bahwa PNS atau tidak boleh. Tapi kalau menurut kami turun di lapangan kami sarankan supaya PNS itu apalagi kalau unsur pimpinan tidak boleh masuk dalam satu kepengurusan itu. Oh begitu ya. Jadi adapun kelembagaannya itu pengurusnya itu terdiri dari 5 orang itu pengurus. Kemudian dewan pengawasnya 3 orang. Jadi pengurusnya ketuanya, kemudian yang kedua wakil ketua bidang usaha, ketiga wakil ketua bidang anggota, kemudian baru turun sekretaris dengan bendahara. Kalau dewan pengawasnya itu 3 orang secara ex officio adalah pemerintah setempat seperti desa atau lurah. Ditambah tokoh masyarakat 2 orang. Ya, inilah yang dewan pengawasnya. Jadi jumlahnya itu yang masuk di dewan pengurus itu 8 orang. 8 orang. Kemudian anggotanya itu minimal 20 orang. 20 orang. Sudah bisa diusulkan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan dari akta notaris. Ya, itulah kelembagaannya ya. Anggotanya dari anggota masyarakat. Masyarakat di setempat. Ya. Jadi kalau dinas koperasi ini sendiri Pak sebagai apa? Pengawas? Dinas koperasi ini hanya batas untuk saat ini. Iya. Untuk batas pendampingan ya. Pendampingan mulai dari sosialisasinya itu sampai kita sarankan untuk membentuk koperasi melalui musdes atau musyawarah kelurahan. Ya. Kami ini hanya turun memberikan petunjuk pelaksanaannya. Adapun untuk pembentukannya adalah masyarakat setempat. Jadi dinas koperasi itu tidak bisa mengintervensi di desa tersebut untuk pembentukannya. Nah ini. Ya. Oke. Kemudian ini Pak, dari kepengurusan ini bagaimana cara mempersiapkan sumber-sumber daya manusianya? SDM-nya bagaimana Pak? Adakah pelatihan atau semacam bagaimana Pak? Sampai hari ini
kami hanya disarankan membentuk. Adapun pelatihannya kemungkinan pemerintah pusat ini masih merencanakan untuk kedepannya itu. Jadi kami sampai saat ini belum mendapatkan petunjuk atau arahan dari pusat apakah akan diadakan pelatihan atau tidak. Tapi anggapan kami pasti ada pasti ya, Pak? ada untuk peningkatan sumber daya manusia. Iya, ya. iya. Oh, jadi sekarang memang fasenya masih pada fase pembentukan ya, Pak? Pembentukan sampai pada saat pendiriannya itu supaya dia berakta notaris. Oh, begitu, Pak. Alhamdulillah sekarang untuk Konawe sudah masuk dari 348 desa, sudah 75%. Nilainya itu sudah 265 desa dan kelurahan yang sudah berbadan hukum. Yang sudah ada akta notarisnya, ya, sudah ada akta Pak? notarisnya. Sudah resmi ini. Iya. Kalau yang saya dengar ini Pak, katanya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini akan disuplai modal 3 miliar per unit. Betulkah itu Pak? Banyak itu Pak? Sampai saat ini belum kami dapatkan informasi itu. Nah, ini hanya kabar burung kayaknya ini. Iya. 3 miliar itu tidak segampangnya pemerintah itu langsung mensuplai ke koperasi. Alasannya apa? Satu, menurut kami, alasannya sumber daya manusianya belum. Kemudian petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya belum mereka dapat ilmunya. Apakah ini berbentuk pinjaman atau berbentuk semacam dana hibah? Nah, ini kebanyakan sekarang masyarakat beranggapan bahwa dana 3 miliar ini dia beranggapan hibah yang akan puso. Padahal itu tidak. Sekarang itu 3 miliar ini adalah satu adalah utang yang akan diangsur selama 6 tahun. Oh, iya. Jadi semacam modal yang akan diputar. Iya, modal yang akan diputar. Itu kan berdasarkan kreativitas itu pengurus. Kalau dia bisa memutar dana ini dan masuk akal dan masuk dari bahan himbara itu meyakinkan bahwa ini bisa sukses, baru diberikan dana. Kalau tidak, tentunya kan akan sia-sia kalau dia turunkan dananya ini dari bahan himbara. Kayak gitu. Kemudian ini Pak, ada juga sempat saya baca informasi bahwa di satu unit koperasi Merah Putih ini harus ada 7 gerai. Kayak harus ada apotik, klinik, gudang, harus ada apa lagi? Unit simpan pinjam, kantor, kemudian harus ada logistik. Apa di dalam satu unit koperasi ini ke-7 gerai ini harus ada atau salah satunya saja atau bagaimana? Yang harus ada itu harus ada kantor dengan gudang. Tergantung potensi apa yang diusulkan koperasi yang bersangkutan. Dari masing-masing desa. Dari masing-masing desa. Sepertinya kalau seperti di Kelurahan Mekarsari itu kan areal persawahan yang luas. Nah, ini mereka akan rencanakan itu adalah untuk penyediaan saprodi pertanian. Untuk itu makanya harus disiapkan gudang. Ya, karena pelaksanaannya nanti akan mendatangkan obat-obatan yang menyangkut persawahan dengan pupuk. Berarti harus membutuhkan gudang yang maksimal. Ya. Begitu ya Pak. Jadi berarti ini koperasi kayak tiap desa beda-beda ya Pak ininya? Ya. Tergantung usulannya dan yang masuk di akta notarisnya yang dia usulkan. Misalnya seperti di desa Linongkasai itu memang dia bergerak akan di padi sawah dengan di perikanan. Nah, itu. Karena salah satu hasil yang berpotensi betul di sana itu adalah hasil pertanian padi sawah dengan perikanan sama palawija. Iya. Jadi mereka ini berarti bikin kayak apa Pak, proposal ya? Proposal. Jadi lagi nih Pak, diklasifikasi lagi harus diverifikasi. Verifikasi lagi. Yang verifikasi ini karena belum ada petunjuknya, ini hanya kabar-kabar yang kita sering dapatkan baca dari Dinas Koperasi Provinsi menyampaikan bahwa ini adalah itu tadi yang saya sampaikan, harus kreativitasnya itu pengurus koperasinya yang ada, bagaimana untuk memancing dana ini supaya mereka dapatkan dari bahan-bahan himbara, himpunan bank negara yang himpunan bank negara ya Pak. Iya. Oke.
Kalau ini Pak, menurut Bapak tantangan dan kendala dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini seperti apa Pak? Kalau Kayaknya banyak ini Pak. Tantangannya ini yang saat ini Iya. belum berjalan ini koperasi. Tantangannya pada saat pembentukannya sudah mulai ada aksi-aksi riak-riak di masyarakat. Seru kayaknya Pak ini. Seru. Memang betul seru. Anggapannya kita itu memang sangat tepat. Karena sekarang ini kita ada 9 tempat terjadi pemilihan ulang. Kenapa itu Pak? Karena itu pada saat pelaksanaannya menyimpang dari petunjuk pelaksanaan. Mungkin karena ada desakannya dipercepat sehingga mereka ini desa-desa atau kelurahan langsung memanggil tanpa membuat surat undangan tertulis. Tinggal dipanggil yang gampang dipanggil masyarakatnya, kan sudah tahu kebanyakan sekarang masyarakat biar dipanggil juga kalau tidak akan kalau tidak ada bantuan uang, istilahnya tidak ada uang capek, tidak akan datang itu. Malas. Malas. Nanti pada saat sudah terbentuk, baru mereka cari-cari kelemahannya pembentukannya itu. Itu yang terjadi sekarang itu kendala. Konfliknya itu ya, Pak. Konfliknya. Kayak ini kemarin saya lihat ada beritanya di salah satu kabupaten Sulawesi Tenggara itu sampai ada yang lempar botol. Ya. Pokoknya kacau itu pemilihannya. Kalau di Konawe ada Pak yang kacau seperti itu juga? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang ada pun tapi hanya biasalah terjadi. Cekcok yang kelas-kelas ringan. Kelas ringan nih Pak, bukan kelas berat. Bukan kelas berat ya. Oke, terus ini Pak, kalau menurut Bapak indikator keberhasilannya Koperasi Merah Putih ini seperti apa Pak? Dan bagaimana indikator keberhasilannya? Kalau itu belum bisa saya jelaskan kan kita belum jalan ini. Kalau sudah ada bayangan Pak? Kalau untuk itu indikatornya bagaimana untuk itu ya tergantung kita nanti pelaksanaannya ke depan. Kalau ini dia cepat berputar usahanya ini berarti itulah yang akan menjawab pertanyaan tadi Ibu. Toh? Sekarang belum bisa kita bayangkan apa? Membayangkan bahwa dia harus ini tidak. Yang kita bisa ramalkan ya kita lihat potensi yang ada dengan kita lihat sumber daya dengan lihat klasifikasi penduduk. Karena ini biar bagaimana dorong bentuk usaha di situ kalau penduduknya kurang perputaran uang itu di situ atau perputaran kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi yang terbentuk dalam desa itu tentunya itu yang paling difokuskan atau paling menjadi tolak ukurnya kita apakah ini dia berputar secara berkembang atau tidak. Itu. Kalau yang Bapak lihat antusias masyarakat sendiri nih sejauh ini sangat antusias. Antusias sangat, ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Karena terbukti dibandingkan dengan bukan kita membandingkan kalau kita lihat peningkatannya sekarang itu kemajuannya itu dalam pembentukan saja ini kalau kita melihat perkembangannya regulasinya yang ada alhamdulillah ini semua antusias untuk di Kabupaten Konawe ini sehingga kita bergerak hanya dalam waktu 3 minggu sudah terbentuk 348. Iya. Berarti antusias masyarakatnya iya. Bagus ya Pak. Iya. Terus Pak kalau di Koperasi Merah Putih nanti berarti bisa ini juga Pak, bisa simpan pinjam, bisa masyarakat meminjam dana seperti koperasi-koperasi pada umumnya? Oh itu kalau pinjaman seperti koperasi yang sekarang itu tidak akan dilayani. Oh begitu. Tapi ini simpan pinjam boleh dalam koperasi itu harus jelas bergerak di mana dia. Kalau pinjaman mentah-mentah begitu enggak bisa ya Pak? Oh enggak bisa. Oh enggak bisa. Soalnya kan ada ruangnya. Iya. Kadang pemikiran masyarakat kalau yang namanya koperasi bisa kita meminjam ini. Iya. Kan Pak begitu pasti. Iya. Apalagi kalau dengar dana ada bantuan misalnya 3 miliar. Bisa kita meminjam ini di sini. Tapi kalau Koperasi Merah Putih tidak bisa serta-merta seperti itu ya. Iya, kecuali dia seperti yang kita tanya tadi. Dia bisa simpan pinjam. Tapi kalau meminjam itu seperti yang sekarang ini koperasi hari-hari tidaklah. Mingguan. Mingguan apalagi. Harian juga enggak bisa. Iya. Ada yang rencana mungkin di sini.
Kayaknya. terpanggil tuh. Iya. Oke Pak, sekalian ini deh Pak, menutup perbincangan kita hari ini. Apa harapan Bapak dari program pemerintah dalam hal ini Koperasi Merah Putih? Harapan Bapak silakan. Harapan saya selaku yang menakodai Dinas Koperasi Kabupaten berharap agar program pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik. Harapan kedua, bahwa kami sangat harapkan pada anggota koperasi yang terbentuk ini, terpilih pengurusnya, marilah kita jemput program pemerintah ini agar dapat untuk mensejahterakan masyarakat, karena tujuannya koperasi ini adalah mensejahterakan anggota dengan masyarakat setempat. Olehnya itu sangat diharapkan untuk tetap memfokuskan kegiatannya dalam hal pengembangan dan berusaha yang semaksimal mungkin. Itulah harapan dan anggapan kami terhadap anggota pengurus koperasi di 348 desa dan kelurahan Kabupaten Konawe. Kita berharap agar dapat maju sesuai tujuan pembentukan koperasi yang diprogramkan oleh pemerintah Presiden Prabowo ini. Ya. Oke Bapak, mudah-mudahan program pemerintah ini sukses dan tentunya mudah-mudahan program pemerintah juga ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Konawe. Amin. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya hadir di studio kami untuk berbincang-bincang, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, baik, terima kasih sudah menyaksikan kami di Onggano Podcast hari ini. Membangun negeri bukan hanya melewati bingkai atau politik, tetapi juga dengan ekonomi yang ekonomi yang berdaulat dan mandiri kita bisa. Melalui Koperasi Merah Putih, mari kita bergerak. Saksikan terus Onggano Podcast di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus menyaksikan dan mengupdate berita tentang Kabupaten Konawe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.